Ya, Matius, sejak kapan sih mengawali karir di dunia tinju? Sejak 2005 awalnya mulai latihan ya. 2005. Itu kenapa akhirnya memilih tinju? Padahal kan banyak olahraga lain, bola, lari, ataupun yang lain sebagainya. Bukan memilih sih. Kalau bilang suka, aku lebih suka bola. Lebih sukanya bola daripada tinju. Karena lebih tertarik di olahraga bola. Cuman karena berawalnya dari saudara yang latihan tinju. Diajak, ya iseng-iseng ikut. Akhirnya ya terjerumus lah ke dunia tinju. Terjerumus ibaratnya. Jatuh cinta di dunia tinju. Oke. Nah, kalau dulu kan menyukai bola nih, sempat ikut SSB atau gimana? Enggak sih, paling dulu kan masih paling di sekolah-sekolah gitu. Akhirnya meninggalkan tinju, meninggalkan bola masuk ke tinju. Iya. Oke. Nah, di tinju berlatih tahun 2005. Itu usia berapa saat itu? Usia 15 tahun. 15 tahunan. Oke. Berarti itu langsung di kelas amatir berarti atau Iya, gimana? amatir, kadet waktu itu. Hanya di kadet. Nah, di usia yang 15 tahun kemudian langsung ikut tinju. Langsung ikut kejuaraan kah atau gimana? Latihan dulu, pertama latihan terus coba sparring dulu. Pertama sparring, wah karena olahraga nggak masuk di hati jadi agak grogi gitu. Akhirnya karena pikiran besok bertanding berantem nih, akhirnya sakit. Tapi paksa tanding, minum obat, besoknya kita tanding. Ya udah tanding, kalah tuh. Ketemu sama petinju yang udah pengalaman ya di Manado. Terus akhirnya latihan terus ikut pertandingan, akhirnya dipilih buat mewakili Sulawesi Utara di Kejurnas Palangkaraya. Oke. Kalimantan Tengah. Oh, langsung ke Kalimantan Tengah. Iya. Tahun berapa tuh? Tahun 2006. Oh, berarti cuma selisih 1 tahun ya langsung dipercaya. Oke. Oh, berarti mengawali karir tinju 2005 itu di Manado. Oh, di kotanya langsung. Dari Bitung sih, Bitung. Dari Bitung. Nah, dulu itu diajak sama keluarga itu ikut tinju aja atau gimana sih caranya ngajak? Iya. Kan karena di sana nggak tahu mau ikut olahraga apa. Kan kalau bola juga susah juga, harus eksibisi seleksi gimana gitu. Jadi kebetulan saudara nawarin tinju aja biar lebih cepat gitu. Akhirnya coba iseng-iseng ikut lah. Tapi kamu dulu termasuk anak yang suka berkelahi kah atau Ya, masih kecil suka. masa kecil suka berkelahi? Berantem masih kecil. Nah, ketika masuk di tinju tersalurkan bakatnya atau masih grogi-grogi seperti? Masih grogi gitu. Iya. Karena kan berantem di luar sama di ring beda. Ini kalau di luar kan kita bisa gimana ya? Habis kita bisa diam-diam kita pukul orang gitu. Ini kan dikasih dikasih berhadapan satu sama lain. Dan dengan aturan tertentu. Oke. Nah, dari Kejurnas di Palangkaraya. Nah, itu kan 2006 tuh. Iya. Prestasinya di situ apa tuh? Waktu itu dapat medali emas. Langsung medali emas. Berapa satu lawan atau gimana dulu kalau di Kejurnas? Di Kejurnas berapa? 4 kali main apa 3 kali main? Wah, oke. Itu bareng si Alan ikut, cuman Alan enggak. Jadi langsung dapat medali. Setelah dapat medali emas dari Palangkaraya itu kan medali ataupun prestasi pertama ya. Iya. Bagi Matius gimana sih rasanya setelah mendapatkan juara di Kejurnas lagi? Senang banget, tentunya senang banget, pasti bersyukur banget karena kita kan nggak tahu talenta kita di mana. Pikir-pikir di bola atau di mana, ternyata ya di sinilah di tinju talenta aku yang Tuhan berikan. Jadi dari situ saya bersyukur, latihan terus lebih semangat lagi. Akhirnya dipanggil lagi buat jangka panjang. Oke. Apa namanya? PAL. Oke. PAL itu masuk di Buat persiapan SEA Games.
Oh, persiapan SEA Games. 2009 di Laos. Oh, 2009 di Laos. Oh, berarti masih pelajar tapi udah. Tapi waktu itu sebelum itu dipanggil dulu buat 2008 buat pertandingan di Cina. Itu pertama tuh. Di kejuaraan apa tuh kalau mungkin Asia Open. Asia Open. Prestasinya di situ Perunggu. perunggu. Dapat perunggu. Oh. Itu di kelas berapa dulu dari 54. kelas 54? Oh, berarti dari kejurnas juga di 54 berarti. Ke Jurnas enggak, ke waktu ke Jurnas kita main 46. Oh, 46. Kadet itu. Oh iya, 46. karena makin Iya. besar apa ya, bertumbuh kemudian ini oke kelas 54 ya. 54. Medali perunggu di Cina gitu, kejur. Oke. Nah, setelah mendapat medali perunggu dari Cina, kemudian diproyeksikan ke timnas, berarti. Timnas tinju amatir Indonesia. Berarti SEA Games ikut Ikut SEA Games 2009 itu di di Laos. Laos. Nah, saat di Laos itu gimana pas mewakili bendera merah putih? Wah, nggak nyangka banget bisa mewakili Indonesia gitu. Karena kan dari kehidupan sehari-hari kalau mau lihat-lihat nggak nyangka gitu bisa ke luar negeri mewakili Indonesia. Ya senang banget. Awal dirimu tahu ketika dipanggil pelatnas dulu Iya. dari pelatih kah atau gimana? Dari pengurus. Pengurus. Ada dulu Pak Richard Engkeng, dia kasih tahu dulu. Itu kan tidak mudah ibaratnya masuk pelatnas karena ada juga pesaing yang lain sebenarnya di pelatnas. Iya. Nah, apa yang menjadi membuat kamu termotivasi? Ya, saya membela timnas, saya harus bisa memberikan yang terbaik. Padahal itu masih di pelatnas. Atau punya impian memang menjadi petinju terbaik di Indonesia? Punya impian setelah mengetahui ternyata bakat saya ada di tinju dan hidup saya tergantung bukan tergantung ada di tinju sini, yang Tuhan berikan talenta buat di tinju. Ya dari situ saya merasa jangan sia-siakan, jadi latihan lebih keras lagi. Jadi situ latihan selalu lebih keras lagi, disiplin. Itu kan SEA Games pertama di Laos itu. Iya. Nah, itu sempat gimana sih rasanya pas bertanding di atas ring, apalagi itu SEA Games pertama, tentunya beda sama ya pertandingan tinju yang lain. Pertama nih maksudnya dalam pengalaman kurang gitu loh, pengalaman tapi dalam diri bisa gitu, karena sudah dipilih tim berarti kita bisa, sudah dipilih sama Indonesia untuk mewakili berarti kita bisa. Pencapaian di SEA Games Laos? Perak. Dapat perak. Di mendapat perak itu kan ibaratnya partai puncak ya berarti ya. Final. Itu dulu lawan dari Finalnya ketemu Thailand. Nah, kalau pas waktu final itu memang kalau kamu memandang itu laga yang bagaimana? Itu paling seru, paling berat. Paling seru dan paling berat. Iya. Seru dalam arti apa nih? Seru, maksudnya lawannya begitu berat tapi aku tuh mau ngelawan terus tuh. Walaupun dalam hati keras banget lawan ini. Oke. Iya, dia pukul aku tuh sampai pokoknya napas itu udah kayak mau putus gitu. Udah mau habis, tapi masih mau untuk menghadapi dia. Akhirnya sampai habis ronde kita dua main. 3 ronde itu habis. Oke. Nah, bagi Majus cukup puas setelah mendapatkan medali SEA Games 2009, medali perak. Untuk kepuasan sih belum, tapi senang iya ada. Senang, maksudnya bisa ada di puncak gitu. Walaupun nggak bisa menyanyikan lagu Indonesia, tapi bisa mengibarkan bendera Indonesia di luar negeri. Setelah dari SEA Games, langkah dari Matius menatap tinju kemana lagi? Sebenarnya sih ke Olimpik, untuk bisa masuk Olimpik, cuman ya itulah kesalahan saya sendiri juga. Tahun 2000 Olimpik 2000 apa itu ya? setelah dari SEA Games ya? Iya. Setelah SEA Games kan ada Itu kan ada pra Olimpik juga ya? Olimpik juga. Nah, seharusnya Asian Games dulu. Asian Games. Cuman ya itulah kesalahan saya yang setelah mendapatkan medali perak, terus bisa menang-menang di pertandingan lain udah merasa puas gitu, terus
menyanyiakan waktu gitu loh. Hmm. Udah menyepelekan latihan, Sempat juga Sempat dulunya juga, seperti iya. itu. Oke. pengaruh lingkungan. Oh, waktu itu udah langsung ke Jakarta ya dulu ya? Karena Iya, pelatnas di Jakarta ya? pelatnas di Jakarta, Hmm, di hmm. Hotel Senturi. Hmm. Nah, itu dulu fasenya gugur di pra olimpiade atau di mana tuh? Enggak apa, Justru tidak masuk ke sana. iya, enggak kepilih. Masih dari Asian Games dulu kan, Hmm. kepilih ya itu. Karena ya itulah kesalahan sendiri. Bisa keluar dari tim, Oke. mengundurkan diri, bisa keluar dari tim pelatnas itu. Oh, sempat mengundurkan diri ya, keluar dari tim pelatnas. Oke, akhirnya tidak bisa mengikuti Asian Games. Nah, saat memutuskan keluar itu memang pilihan sendiri atau memang Ya pilihan sendiri karena ya itulah hmm, pergaulan, terpengaruh dengan wanita. oke, sempat terpengaruh dengan wanita. Nah, setelah memutuskan keluar dari pelatnas, nah kemudian tidak bisa mengikuti Asian Games, itu bagaimana yang Matius rasakan? Penyesalan kah atau bagaimana? Penyesalan, kecewa banget, kecewa. Menyadari itu di saat mana? Di fase yang gimana? Ya setelah pas dipilih kan nama apa nggak dipanggil, Hmm. nggak dipanggil. Padahal sih dari daerah sih latihan terus rutin. Yep. Cuman ya itu mungkin makanya aku bilang itu kesalahan sendiri. Hmm. Nah, itu kan belajar dari kesalahan itu, kemudian titik balik ataupun titik motivasi untuk kembali itu di saat yang gimana? Di saat udah semuanya udah habis kah atau gimana? Enggak sih, masih ya merasa masih rutin terus latihan itu, masih rutin terus dipanggil lagi nih, dipanggil lagi buat persiapan 2012 kan. Setelah itu SEA Games juga 2012 ya. 2011 SEA Games-nya. SEA Games 2011 ikut juga tuh. Oke. Oh, ikut timnas juga Timnas. 2011. Dari 2009 sampai 2011 masih ikut sebenarnya, masih di dalam tim, setelah itu baru mulai Oh, melenceng. oke, itu yang seharusnya proyeksi ke Iya. Asian Games ternyata melenceng karena alasan tertentu Iya. seperti tadi ya. Oke. Nah, habis itu kemana lagi langkah dari Matius Habis dari setelah Asian Games kemudian SEA Games dari 2011 itu? Tetap di dipanggil pelatnas buat persiapan SEA Games di Singapura atau di mana itu, lupa. Terus saya keluar lagi dari pelatnas itu, melarikan diri lagi. berarti lebih dari Itu melarikan diri tuh. Oke. 2012 tuh. Nah, makanya kan di situ dikasih kartu kuning namanya di pelatnas. Oke. Karena pelanggaran. Kartu kuning itu di saat dikasih kartu kuning bagi Matius itu biasa aja atau gimana sih? Enggak sih, kecewa. Merasa kecewa juga? Merasa kecewa juga. Cuman ya itulah. Namanya Ya nama masih muda, jiwa muda ya. orang muda itu paling susah nahan diri tuh. Kalau bisa nahan diri ya mantap. Oke. Nah, ini kan medali emas, kemudian perak, kemudian ada juga medali perunggu. Di Indonesia SEA Games perak juga. Nah, SEA Games yang di Indonesia. Di Indonesia 2011. Oke. Nah, ini kan boleh dibilang cukup banyak ya medali yang udah Matius persembahkan lah ataupun udah raih untuk sekelas Asia Tenggara. Nah, saat ini kemarin lah kita bahas terbaru kan Matius berhasil meraih medali emas PON ya di Papua. Dengan pencapaian ini, apalagi sih yang ditarget oleh Matius? Apa memang masih menargetkan Olimpiade atau apa? Kalau untuk Olimpiade sih udah ya kecil banget. Peluangnya udah Susah karena udah umur. oke. Udah banyak yang junior lebih pantas lah untuk mewakili, berpotensi gitu. Jadi target dari Matius saat ini SEA Games kah masih atau? Kalau sekarang sih buat saya mau dipanggil
ya tetap latihan, nggak dipanggil, akan terus latihan. Ini mohon dikoreksi kalau salah nih. Usia kan sekarang udah 30-an ya? 30. 30. Nah, usia saat ini, kenapa sih dulu memang nggak kepikiran untuk bermain di profesional atau kenapa di amatir terus gitu? Karena dulu pernah kepikiran main di profesional. Cuman dari dulu kan saya perhatiin di Indonesia untuk profesional kayaknya kepengurusan untuk menjadikan suatu bintang itu sangat sulit. Jadi mendingan di amatir kita bisa ngikut-ngikut multi event gitu. Oke. Jadi bisa lebih ada uangnya gitu. Oh berarti faktor itu juga ya, lebih Iya. ya. Karena kita kan bekerja juga, misalnya ini kan atlet ini pekerjaan kita juga. Jadi atlet itu pekerjaan. Jadi seperti itu. Berarti saat ini apa yang dicita-citakan oleh Matius? Ya, Masih ada kah atau sudah cukup? kalau untuk dicita-citakan masih ada sih. Cuman ya kita lihat ke depannya nanti. Apa ya yang cita-citakan? Apakah memang masih berhasrat untuk SEA Games? Kalau itu sih, nah semua atlet Pasti. berhasrat lah. Cuman kan kita bilang sama kayak aku bilang, aku tetap mempersiapkan dia, mau dia dipanggil atau enggak tetap akan latihan terus. Kalau masih bisa dipercayakan kan, itu selalu di tempat tinju ini. Saat ini usia 30, mau sampai kapan di amatir? Rencana? Sampai pensiun. Sampai pensiun ya. Lalu sudah memikirkan juga selepas dari tinju mau kemana, pelatih kah Iya, atau apa? paling melatih. Bagi Matius sendiri, siapa yang menjadi sosok yang paling berpengaruh di tinju ini? Yang berpengaruh apanya nih? Yang paling berpengaruh untuk karir ataupun perkembangan tinju dari Matius? Dari awalnya, Dari awal, atau Dari sosok awal ayah sih, kah atau? Paricet Engkeng, karena dia yang membina kita dari awal, memperkenalkan kita sampai kita bisa ada di DKI Jakarta. Dia yang membina kita dari kecil, memberi makan, fasilitas latihan, fasilitas tidur, dia semua. Kalau dari dukungan dari keluarga gimana? Kalau dari keluarga kan paling dukungan support ada, doa, semangat, mereka selalu kasih. Sebelum bertanding ada apa khusus, ritual khusus, misalkan nelpon keluarga atau? Paling ada sih, cuman kan di sana jaringannya kadang Oke. hilangnya hilang GSM, geser sedikit mati. Oke, geser sedikit mati. Oke. Di dunia tinju, sosok yang paling Matius favoritkan? Kalau favorit kan Mayweather sekarang. Sekarang? Mayweather. Oke, alasannya apa? Dia punya apa namanya, skill yang baik, percaya diri yang tinggi, terus tidak pernah puas. Kalau untuk lokal? Kalau untuk dalam negeri sih nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Meskipun ada beberapa Oh, nama. kalau untuk teman-teman sih ada. Teman-teman justru memfavoritkan teman-teman atau gimana? Ada ya, bisa memberikan teman. Siapa? Aldo. Kenapa bahkan justru memfavoritkan Aldo sih? Ya, karena saya lihat ini Aldo salah satu petinju yang punya bakat yang baik gitu loh di tinju. Padahal secara usia Aldo kan di bawah kamu sebenarnya. Kalau bilang jujur, kalau teknik Aldo lebih di atas. Cuman mungkin keberuntungan. Oke. Iya. Karena dari kasat usia penilaian. Oh ya, lebih matang di. Ya, Oke. lebih teknik lebih bagus sih Aldo. Aldo mempunyai semua. Gitu loh. Ada pesan-pesan juga, kan sering main bareng nih, apalagi pon. Sering ngobrol nggak pesan ataupun kiat-kiat tertentu? Sering. Sama Aldo. Aldo sering. Banyak. Nah di sini kan banyak match nih. Berarti yang paling akrab dengan Aldoms atau gimana? Iya. Kemana-mana pun sama gitu? Iya. Paling akrab. Nah, pandangan dari Matius sendiri soal tinju Indonesia itu gimana? Kalau untuk soal tinju Indonesia, pandangan saya sih
banyak petinju-petinju yang luar biasa gitu, banyak bibit yang luar biasa, tinggal dari kepengurusan untuk menjadikan bintang itu. Banyak orang mengatakan bahwa dunia tinju itu dunia yang boleh dibilang ya kurang mencukupi ataupun kurang baik untuk masa depan Iya. seseorang. Iya. Bagaimana pandangan Matius anggapan tentang itu? Kalau pandangan saya sih semua tergantung dari diri masing-masing, tergantung dari siapa yang apa mau jadiin kita ini, mau jadiin kita ini. Banyak juga atlet lain yang hanya maksudnya nggak ada pekerjaan gitu, bukan cuma atlet tinju, tapi banyak atlet tinju juga yang sukses ya. Jadi semua tergantung dari diri masing-masing, mau membawa dirinya ke kesuksesan atau ke sebelahnya gitu. Oke. Nah, sehingga saat ini dari 2005 selain prestasi apa-apa sih yang udah menjadi yang sudah didapatkan oleh Matius yang mungkin sudah boleh dibilang kepuasan tersendiri bagi Matius dari tinju? paling ya fasilitas yang dikasih, yang diberikan gitu loh, maksudnya dari bonus apa segala macam, kayak penghargaan, maksudnya merasa bangga gitu. Nanti kita juga tua ada ceritanya. Ya. Bonus terbesar itu di level yang mana yang pernah diraih? Kalau bonus terbesar sih paling pon. Justru di PON. Pon. Oh, tidak di medali perak atau? Kalau yang SEA Games, perak SEA Games mah kecil. Oh, berarti justru di PON. Karena di pon waktu itu kan medali emas juga. Dan bonusnya lebih gede berarti di PON ya. Oke. Nah, ini kan kita udah bahas nih bagaimana bonus, kemudian bagaimana ya kalau cara mengelola itu semua, apakah memang sudah berpikir mungkin untuk investasi atau apa gitu? Iya, berpikir ke situ sih. Biar untuk persiapan hari tua. Oke. Nah, sehingga saat ini juga ya secara kita singgung dengan kehidupan pribadi dari Matius nih. Iya. Nah, biasanya sehari-hari apakah latihan kemudian ke mes nyantai atau gimana sih rutinitasnya? Rutinitasnya paling main gitu, main sama teman, mabar, paling ngopi. Kalau ada main futsal. Berarti selain tinju olahraga lain juga digemari. Ya, masih tetap bola, tetap nggak pernah ketinggalan. Oke. Biasanya main futsal itu kapan biasanya? Biasanya malam. Malam minggu atau gimana? Tergantung teman-teman di sini ada waktu. Kadang malam minggu, kadang malam Rabu. Ini kan tinggal di sini nih di Ciseeng nih dan agak jauh dari perkotaan. Iya. Nah, supaya tidak jenuh itu apa kiat-kiatnya? Paling ya itu ngopi, mabar, biar tidak jenuh ya kayak gitu. Ngopi di mes atau? Kadang di kamar, kadang di kafe. Oke. Sama teman-teman Aldo juga di situ. Iya. Okay. Pasti. Oke. Bro, saat memasuki ring nih. Saat memasuki ring nih. Kan kalau di luar kan banyak suara-suara tuh. Iya. Oh, zep atau apapun gitu. Iya. Kalau bagi kamu sendiri sempat nggak kehilangan fokus ataupun lah lu kira di sini nggak capek apa gitu? Kalau untuk saya fokusnya nggak ke penonton sih, Jadi kemana? fokusnya ke lawan. Soalnya ke lawan. Kalau untuk penonton, nah kalau kayak kemarin nah itu yang waktu cuma pas pon tuh, nah itu fokusnya ke penonton. Karena apa kacau kan? Oke. Iya. Dia sempat khawatir juga di final. Iya, itu bukan di final sih, pas apanya di Babak penyisihan. Oke. penyisihan. Nah, itu sempat grogi banget. Itu mau tanding sempat kayak gimana gitu, berat banget. Kayak karena kan Pertandingan pertama atau kemana? pertama terus udah kacau kan, terus dari penyerang tim kita lagi DKI gitu. Jadi ya gimana nih mau tanding nih udah jadi kayak gini, terus tiba-tiba penonton serang kita baru mau naik nih. Nah, dari situ Itu kan Jill nih yang kemarin itu habis Jill kemudian ternyata tiba-tiba terkena gitu kan. iya.
Nah, kalian kan nonton juga di situ ya? Enggak, aku lebih persiapan. Oh, persiapan. Di ruang ganti. Oke. Sama si Michael. Nah, ketika Jill kasus seperti itu, di kalian dua langsung cabut ke mobil kah atau gimana? Enggak, tetap pemanasan. Tetap pemanasan. Tetap pemanasan. Hmm. Tetap mempersiapkan diri. Tapi tahu bahwa wah ternyata Jill yang Iya, tahu. oke. Setelah Jill, kita pikir udah selesai gitu. Tiba-tiba datang lagi kabar, pelatih kita udah dipukul. Jadi gimana gitu, mau tanding tapi udah kena masalah kayak gini nih. Oke. Mau lanjut ke pertandingan nih. Jadi, tiba-tiba kita dihajar lagi. Pas mau naik dihajar sama penonton. Dari situ kan udah hati dan udahlah, tetap tanding aja, main, tetap fokus. Berarti selepas Jill dan juga pelatih ada Coach Fadli yang dibawa yang ke Polda. Setelah itu masih ada pertandingan lagi. Masih ada. Oh, itulah pertandingan kalian. Pertandingan aku sama Michael. Oke. Nah, saat masuk itu kan dipanggil tuh dari DKI. Nah, DKI. sempat disoraki atau? Iya, pas juga. Sempat disoraki Pas juga. tanding juga sempat dimarah-marahin sama penonton. Aku lihat sama penonton. Oh, sempat ngelirik Iya, gitu. pas selesai juga aku lihat kan. Pas aku lihat terus ya aku hormat aja gitu. Oke. Berarti pas di atas ring nih, waduh jangan-jangan saya juga apa nih gitu, sempat kepikiran kayak gitu. Sempat juga. Tapi untungnya menang berarti. Ya, puji Tuhan masih Tuhan masih berpihak. Gitu. Oh, padahal di situ sudah tidak fokus pada lawan, tetapi pada penonton. Iya, di situ udah fokus dua-dua tuh, sama lawan sama penonton juga. Kan harusnya fokusnya sama lawan. Itu pas lawan siapa? Petinju dari? Papua Barat. Oh, Papua Barat juga. Iya. Jadi gitu kan maksudnya tetangga mereka gitu. Tetangga mereka. Tetangga mereka terus ketemu kita lagi yang lagi masalah sama mereka. Jadi pas ke ring itu udah sempat takut, balik dari ring juga takut juga pas diumumin menang. Kalau pas udah ngomongin pemenang sih udah enggak ada rasa takut, karena gimana? Aku takutnya bukan apa? Takutnya dirugikan gitu loh. Oke. Oh, bukan masalah di kriminalisasi ataupun apa, tetapi dirugikan di keputusan wasit. Oke, juri lah gitu. Kalau kriminalisasi kan pas tandingnya, pas waktu mau naik, nah itu kita takut. Kenapa? Belum tanding kita udah di tapi kan kemenangan pas kalau udah kemenangan, nah kita kan udah dapatkan kemenangan, jadi udah masuk ke semifinal. Jadi udah tenang gitu ya. Tenang. Di PON kemarin yang paling berat itu apakah memang di momen itu aja atau mungkin ada pertandingan semifinal atau yang lain? Kalau untuk suasana sih paling berat yang pertama. Yang kasus itu ya. Oke. Suasana. Tapi selepas itu di atas ring udah Iya. biasa aja gitu ya. Biasa, enak. Mungkin karena dari pengalaman juga berarti. Iya. Pengalaman. Apalagi nah untuk PON kemarin berapa tahun apa persiapan? Kalaupun kemarin ya 5 tahun. 5 tahun. Karena kan pandemi diundur setahun. Jadi sudah benar-benar cukup matang gitu ya. Iya. Kalau lawan terberat di apa kemarin? PON kemarin ada? PON kemarin sih bilang lawan terberat buat saya tuh nggak pernah milih lawan gitu loh. Maksudnya nggak beranggapan yang ini berat, yang ini berat. Karena semua sama-sama latihan. Karena kan yang kita anggap hadirin yang berat, ternyata yang satu ini latihannya gila-gilaan. Tiba-tiba kita kaget. Jadi gitu, maksudnya pandangan saya selalu memandang tuh semua lawan tuh berat, siap mengalahkan kita. Oh, berarti anggapannya lawan berat gitu. Itu aja cukup gitu ya. Oke. Jadi kita bisa waspada, main lebih enak dan lebih berhati-hati. Kalau di atas ring nih di PON kemarin, seorang Matius lebih memilih menunggu kah atau memang langsung hajar? Lebih menunggu. Menunggu. Iya. Oke, menunggu ada peluang. Ada peluang ambil. Oke. Karena buat saya, buat apa saya pukul banyak tapi tidak menghasilkan poin gitu. Mendingan saya tunggu, saya ambil kesempatan di saat mereka lengah gitu. Dapat medali emas itu apa sih yang ibaratnya kalau di PON Papua kemarin yang ya bagi Matius rasanya itu apa? Rasanya senang banget karena yang di setiap orang kan punya impian untuk mendapatkan medali emas gitu. Dan saya bisa berhasil gitu. Jadi rasanya enak banget, bersyukur banget, senang banget.
Tapi kan udah pernah dapat medali emas PON di sebelumnya juga. Iya. Apa yang membedakan di Papua ini justru lebih berkesan gitu? Apa mungkin karena bumbu-bumbunya sebelum itu atau gimana? Sebenarnya sih karena targetnya, Target dari oke. karena bisa menyenangkan hati pengurus sama pelatih gitu. Karena mereka kan yang selama ini yang selalu mendampingi kita saat susah, senang, mereka selalu ada. Berarti ketika menjadi penentu kemarin Iya. udah semuanya sudah plong, berasa terbayar gitu ya. Iya. Oke. Untuk PON 2024 masih bertekad ingin main atau gimana? Kalau untuk saya kan sama kayak saya bilang tadi, Usia. kalau masih mau dipersiapkan saya tetap akan latihan. Oke. Meskipun nanti usia sudah bertambah juga, tapi tetap ingin Tetap memberikan yang terbaik. yang terbaik. Oke, terakhir nih bro, motivasi ataupun mungkin apa sih yang menjadi apa kamu di ketika masuk ke atas ring gitu, motivasi saya harus bisa atau apa gitu? Kalau motivasi saya sih selalu percaya sama diri sendiri, karena percaya sama diri sendiri karena kamu sudah latihan yang terbaik, berarti kamu bisa memberikan yang terbaik. Makanya motivasi sih tetap latihan, itu latihan yang keras biar kita bisa percaya diri, percaya kita bisa menang. Kalau kita latihannya enggak gitu, latihannya asal-asalan atau suka-suka hati, ya biar sering nanti kita akan nggak bisa percaya diri, nggak bisa menyemangati diri sendiri gitu, seperti itu. Kalau saat kalah untuk bangkit itu apakah kan biasanya kalah nih udah persiapan capek-capek ternyata kalah. Kalau saat kalah sih, saat kalah motivasi saya selalu bilang Tuhan itu mempunyai rencana banyak dan mempunyai ladang untuk kita mendapatkan juara itu banyak. Jadi bukan cuma satu, tetap semangat. Tuhan mempunyai cara lain buat kita dapat juara di mana atau di mana gitu. Karena pertandingan bukan cuma satu. Bro, petinju di usia 30-an kan rata-rata sudah menikah ya. Iya. Nah, bagaimana soal Matius, memang kepikiran menikah atau gimana? Apalagi kemarin kan udah dapat medali emas. Iya. Setidaknya udah ada lah untuk ke situ gitu. Kalau untuk tujuan ke situ sih, ya semua laki-laki mau ke situ. Cuman kan kita cari momen yang pas gitu. Momen ya pas. Momen yang pas. Bukannya pas meraih medali emas kemarin sudah sangat pas itu momennya? Sudah sangat pas untuk saya, tapi untuk pasangan saya ya, Oh, masih menunggu. Oke, tidak ada kah atau memang sudah ada tapi Sudah menunggu? ada. Sudah ada, dan yang masih menunggu. dari dia juga. Karena kan mau menikah juga harus ke persetujuan masing sama-sama gitu. Dari atlet juga atau gimana? Iya, itu juga. Atlet juga. Oh, biar saling tahu kesibukan masing-masing gitu ya. Dia saling support. Nah, bagi Matius nih, apa sih yang suka dukanya di tinju? Suka dukanya di tinju sih, kalau bicara sukanya ya enak, karena di tinju itu kita berteman lebih dari saudara. Teman maksudnya lebih dari saudara, maksudnya ada lain kekurangan, lain ini bantu apa segala macam, saling lihat ada di rantau, sering kita saling support, saling mendoakan. Itulah sukanya di tinju, seperti itu. Maksudnya apapun ada di manapun kita selalu sama-sama, nggak pernah saling meninggalin. Oke. Kalau dukanya ya paling ya kadang kan kita nih hanya berharap dari tinju nih. Terus kalau nggak gajian kita nih, udahlah, nggak tahu mau kemana lagi. Oke. Tapi ada bulanan kan biasanya kan dari. Iya, paling kalau bulanannya kan kadang dirapel gitu lah. Oke. Ya kita kan berharap dari situ. Terus kadang kalau dirapel paling kita udah nggak tahu mau ngapain lagi nih, udah nggak ada uang apa segala macam. Paling ya latihan juga sering marah-marah sama pelatih. Oke. Karena kita nggak tahu mau makan apa, latihannya keras begini. Oh, jadi kalau boleh tahu ini bisa bagikan bisa juga enggak nih. Iya. Nah, kisaran kalau gajian nih kalau UMR kah atau gimana kalau ditinju?
UMR kan. UMR juga. Berarti murni memang harus berprestasi supaya bisa lebih Iya. mendapatkan Iya. lebih gitu ya. Nah selain itu pernah nggak kalau Matius itu misalkan ditinju nih harus keluar ternyata sebelum bertanding sempat sakit akhirnya nggak bisa bertanding atau apa gitu? Kalau enggak sih. Enggak. Tidak pernah. Iya. Hanya pernah pas waktu mau tanding tuh bisul. Bisulan. Akhirnya dioperasi dulu dikeluarin kan nananya dikeluarin. Waduh. Baru berangkat kita tanding. Oke, itu momen yang cukup unik juga seperti itu. Itu tahun berapaan itu? Waktu pas kapan tuh? 2018 atau berapa itu? Oh masih baru ternyata. Masih baru belum lama kita pertandingan di NTB. Tapi juara. Juara. Untung juara seperti itu ya. Nah kalau ngomongin di tinju banyak orang yang ngomong